Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, cancingnya Ababe, ini satu hari yang sangat membanggakan buat kita semua yang hadir di sini. Takbir! Allahu Akbar. Tapi juga merupakan satu hari yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena di negara kita ini, yang dimana seharusnya seorang Suswono dan seorang David Darmawan itu sama di depan hukum, tapi apa yang terjadi? Suswono dipanggil berkali-kali, kagak datang. Bawaslu! Bawaslu! Tapi kagak nape-nape. Sunatullah berlaku. Jadi ini manusia udah Allah walam. Ayah kagak tahu apakah beliau khilaf, apakah beliau sengaja. Intinya beliau telah melakukan penistaan, merendahkan Nabi kita. Shallu ala Nabi. Ini tidak bisa kita terima. Mau itu bercandaan, apalagi auzubillah min zalik. Kalau salah, kita maafin ya Bang Guru ya. Kita maafin ya. Jadi mohon izin untuk Suswono, kita semua nih kaum Betawi, karena kayaknya kita sendirian doang nih ya, yang peduli nih ya. Banyak ormas yang ngaku-ngaku Islam, ya, yang ngaku-ngaku Betawi, tapi kagak ada perwakilannya, satu jari juga kagak ada. Ya, yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Nah, ayah kagak tahu gimana. Ini masalah iman, masalah akidah. Kita maafin ya Suswono ya. Tetapi Suswono, yang namanya khilaf, yang namanya taubat, itu ada ruangnya. Ada ruang taubatnya. Ayah bukan siapa-siapa. Ya ibarat kata di Betawi kita cuman serpihan, potekan rengginang lah. Tapi karena antum sedang melakukan kampanye, aneh nggak bawa pilkada, nggak bawa kampanye. Tapi ucapan antum itu kudu kita laporin buat ngelempengin. Yang dimana ujung-ujungnya antum diharuskan hadir. Karena ini proses hukumnya di Bawaslu. Bawaslu! Bawaslu! Tapi antum kagak hadir. Tapi ya udah. Alhamdulillah tadi dari salah satu petugas dan komisioner Bawaslu, anggota Bawaslu sudah memberikan informasi kepada kita. Kalau berkas pengaduan Ayah dari Betawi Bangkit dan Laskar Suku Betawi sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Takbir! Allahu Akbar. Jadi proses hukum berlanjut. Jadi saya berterima kasih kepada pihak Bawaslu yang telah dengan gigih dan memproses semuanya dan menyamakan kita. Tinggal kita nanti samperin ke Polda nih. Setuju? Kita besok-besok kalau dalam tempo sehari 2 hari di Polda masih sepi-sepi, ya kita samperin. Setuju? Karena kita mau kita ini rakyat mendapatkan keadilan. Tidak ada tebang pilih hukum. Kita tidak ada tebang pilih hukum. Nah, di sini Ayah hanya warga biasa dan insya Allah izinkan Ayah mempersilahkan Abang Guru Ayah, salah satu ahli hukum kita yang hadir di sini untuk menjelaskan secara hukum, secara legal, format. Kita ini Betawi maunya apa sih? Saya berharap sebenarnya kita tidak perlu lagi ajarin masalah hukum sama orang yang model Suswono. Dia udah mengerti hukum. Pejabat-pejabat Republik katanya mengerti hukum. Kita orang Betawi orang bodoh. Tapi sebagai masyarakat Betawi kita tidak butuh pemimpin yang pintar. Kita butuh pemimpin yang punya akidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau pemimpin yang menjadi tuntutan kita nanti tidak memiliki akidah, bagaimana nasib masyarakat Betawi ini? Kita nggak mau pusing. Kita tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Kita cuma pengen hukum betul-betul ditegakkan di Republik. Kalau cuma pisau tajaman ke bawah, babak belur kita semua. Takbir! Jadi sekali lagi kita minta kepada Pak Sarmono untuk datang dan mempertanggungjawabkan. Kalau memang ente ngerasa ente nggak salah, ente datang aja. Kenapa ente menghindar? Karena di mata hukum semua sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar.
Ini merupakan contoh bahwa ucapanmu adalah doa kamu. Jadi kalau Suswono sudah berucap seperti itu, mungkin juga saya ragu dah keimanannya. Siapapun dia, kalau tidak berjuang demi akidah, mau kemana kita nantinya? Ya, tentunya kita pengen ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Akhir yang bagus. Oleh karena itu, kita wujudkan ini Suswono untuk dipanggil dan bertanggungjawabkan apa yang tadi ucapkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Abang Po, cancingnya Ababe sekali lagi. Aye David Darmawan bersama saudara-saudara Aye di mari. Kita kagak minta apa-apa. Kita maafin yang namanya Suswoyo. Tapi prosedur hukum harus berlaku. Nah, sekarang Bawaslu. Bawaslu. Kita bukan pengangguran. Kita ada yang dagang, ada yang jadi guru, pengacara, bisnismen. Tapi kayak Abang Guru Aye bilang, tolong jangan bodohi dan menghina iman kami. Shallallahu ala Nabi. Tolong bapak-bapak pejabat, para aparat, jangan bodohi dan rendahkan iman kami. Kami tidak ingin darah. Kami hanya ingin menegakkan keadilan sesuai dengan arahnya. Kami tidak ingin hal-hal yang tidak kondusif. Kami bukan perusuh. Kami ingin, ya, itu yang akan terjadi apabila hal-hal kecil yang seperti ini bisa menjadi besar. Sekali lagi, Abang Po, cancingnya Ababe, Bawaslu, panggil Suswono. Bawaslu, panggil Suswono. Abang Po, cancingnya Ababe, kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Izinkan Ayah menutup dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua yang ingin menegakkan keadilan, jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kalau mau ada pertanyaan Bang, silakan. Boleh Bang, ganti. Panggil. Suswono. Akan datang ke Bawaslu hari ini juga. Untuk apa, Bang? Alhamdulillah dari pihak Bawaslu laporan kami diteruskan ke Polda karena sesuai dengan laporan atau status dari laporan yang ormas kami sudah sampaikan kira-kira hampir 3 minggu yang lalu, itu memang tindak pelanggaran administrasi itu tidak ada, tapi dugaan pelanggaran tindak pidana umum atau lainnya itu ada. Makanya itu sudah diteruskan oleh Bawaslu. Tadi salah satu anggota Bawaslu sendiri yang menyampaikan ke kami. Jadi saat ini saya sedang menunggu untuk menerima nomor kasusnya. Ya, untuk menindaklanjuti di Polda Metro, apakah itu di Krim atau Kamnek. Seperti itu, Bang. Jadi diteruskan. Jadi kalau saya sih gini, Bang, kita sih udah maafin beliau ya, Suswono, kita udah maafin. Hanya saja gini, Bang, saat ini kan ini yang namanya sosmed kan memang menggila, Bang. Jadi ada satu fenomena yang terjadi ini yang kalau ya Ayah bukan psikolog, tapi yang Ayah dengar dan Ayah pelajarin tuh yang istilahnya satu inflasi dari terminologi, inflasi dari kata-kata. Nah, jadi adik-adik kita, anak-anak kita, kalau kita tidak dengan ketat atau dengan keras atau dengan disiplin, apalagi ini membawa nama Nabi kita, Shallallahu ala Nabi. Ini sangat menghina iman kita, Bang. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan pilkada. Cuman kebetulan aja Suswono ini mungkin tergebu-gebu atau ditunggangi dengan hawa nafsu atau lainnya, Allahu a'lam, sampai beliau melontarkan kata-kata tersebut. Jadi kita tidak ada objektif lainnya. Tetapi seingat saya, ada undang-undang di negara kita yang menyatakan penista agama itu bisa dikenakan hukuman ini. Hukuman penjara ini. Kalau nggak salah itu pasal 156A kalau salah, mengenai penistaan agama. Jadi tujuan kami, saya bukan siapa-siapa, Bang, di Betawi. Saya cuma anak Betawi yang peduli dengan kejadian yang ada, narasi yang ada, bener kan? Kita peka nih, Bang. Ya, oke, salah satunya kalau mau tahu cerita yang dulu misalkan. Padahal Ahok dia bukan seorang muslim. Nah, ini Suswono udah muslim, ngaku-ngaku guru agama dari partai. Aye nggak usah cerita deh siapa almarhum Babe Aye.
di Partai Keadilan, zamannya dulu PKS itu belum jadi. Kalau Ayah mau ikut partai, Ani nggak bawa partai. Kita cuma sebagai seorang warga negara yang peduli dengan apa yang terjadi dengan akidah. Nah, kalau pada saat seorang tokoh besar seperti Suswono ngomong, nah gini bang, zaman Ayah dulu bocah ngaji, dikeplet kita sama penggarisan kalau salah kata, bener kagak? Bener kagak? Zaman kita bocah. Lah, sekarang kagak nape-nape. Suswono datang, jangan jadi pengecut, ya kan? Datang aja. Kalau memang beliau merasa, oke, gue udah ngaku salah. Tapi salah itu ada prosedurnya, bang. Ini dalam proses, ini tiba-tiba aja lagi pilkada kan. Makanya kita kudu lapor ke Bawaslu. Di Bawaslu ada yang namanya Satgakumdu, Satuan Penegak Hukum Terpadu. Ada Polda, ya kan? Ada Kejaksaan, ada pihak Bawaslu. Nah, oke, udah dilanjut ke Polda nih. Alhamdulillah, artinya proses hukum kan berjalan, bang. Nah, kita mau ngawal ini proses. Biar manusia kayak Suswono atau calon-calon pemimpin kita, betul. Itu aja, bang. Kita kagak nyari apa-apa. Kalau bukan kita, siapa lagi yang laporin? Kita diemin aja gitu. Kita makan, minum, kita diemin aja. Lah, bang, maaf bang, demi Allah, Ayah kagak bisa tidur, bang. Waktu Ayah pertama kali ngeliat itu di online Sabtu malam, kan kejadiannya itu pagi apa siang. Ayah kagak bisa tidur. Ayah ngadu ke senior-senior di Betawi. Oke, ada yang nanggepin, Ayah tunggu. Hari Minggu ada kabar, ada beberapa ormas yang mau ngelaporin. Ayah tunggu sampai Senin, kagak ada. Nah, akhirnya saya pada saat saya kerja, saya mengenakan baju adat saya datang ke Polda. Di Polda dijelasin, oh ini dalam proses pilkada, kudu lapor ke Bawaslu. Bawaslu. Oke, nah sekarang selevel Bawaslu aja kagak bisa mangkir katanya. Oh oke, sesuai dengan peraturannya kata Bawaslu, ya udah kita udah limpahin ke polisi. Karena kalau di kepolisian pada saat penyidikan Suswono kagak datang, dipanggil paksa, bener ya bang ya? Nah artinya saya berharap sahabat-sahabat kita, abang-abang kita nih yang di Polda Metro nih, ya kan, yang punya seragam, yang punya kewenangan, tolong jangan bikin kita Betawi main hakim sendiri, bang. Di Betawi banyak jagoan, cuman kita paham, kita kudu taat hukum, betul? Kudu taat hukum, betul? Makanya kita serahkan ke beliau-beliau. Tapi kita bakal lihat nih, bang, kalau 1, 2, 3 hari ke depan kagak apa-apa, kita samperin Polda, setuju? Takbir. Nah, cuman yang Ayah bingung, kenapa perwakilan ormas yang ada cuman kita-kita doang. Nih, lihat nih beliau. Nih, abang Ayah nih, bukan pengangguran kita ini. Kita aja bukan pengangguran, bang. Google nama saya, siapa itu David Darmawan? Berapa karyawan saya? Berapa tambang saya di luar Jawa segala macam? Nah, saya peduli, bang. Saya harus kerja gitu, nyantai, makan, ketemu anak bini. Tapi kita punya Nabi, junjungan kita, yang memberi kita syafaat pada saat kita wafat nanti. Kita diemin aja. Kita maafin, bang, kita maafin. Tapi yang namanya Suswono itu kan seorang tokoh, bener kagak? Kalau dia nih kerjaannya beda. Saya kerjanya beda. Saya punya salah, dipanggil kita ke polisi. Datanglah kita. Tapi yang namanya Suswono, dia kan lagi ikut pilkada, bener kagak? Kita kagak ikut-ikutan. Terserah mau yang 01, 02, 03 menang, tetap aja kita cari makan sendiri, bener? Nah, jadi itu kepedulian kita, bang. Bang, mohon maaf ya. Mungkin abang-abang aneh yang di sini udah pada paham, ya. Saya walaupun tampang kayak kantoran, tapi kita ini orang lapangan, bener kagak? Artinya apa? Kalau kita tahu kita udah kagak sanggup, mundur. Mohon maaf, ini saya kasih disclaimer ya bang ya. Mohon maaf, terutama kepada Suswono. Saya tahu beliau umur 65 tahun. Pasti di kepalanya udah banyak pikiran. Kalau kagak sanggup, mundur. Mungkin itu karena efek psikologis. Beliau lelah, uzur, mengundurkan diri, dan minta maaf. Ya mungkin kita akan hormatin beliau, bener kagak? Wah, Suswono, salut. Antum gentleman. Bener-bener jawara, jauh-jauh banyak saudara. Tapi kalau kayak begini nih, beliau kagak datang. Bawaslu, panggil. Bawaslu. Bisa-bisa nih bang,
Kalau otak saya konslet, beliau belaga gila kayak gitu, nganggap dirinya itu lebih mulia dari Nabi, bisa gue bacok dia di jalan. Hak kalau Allah bilang gue bisa bacok. Kalau otak gue lagi kagak bener bang. Itu bang jawaban saya.